Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan juga merahmati kita semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-108. Masuk pada bab tayamum. Hadis ke-108 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang didera oleh musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Wa ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran. Yang berikutnya, dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Dan seterusnya hadis. Dan beliau menyebutkan hadis tersebut. Jadi salah satunya tadi yang diberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dijadikannya bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Debunya bisa untuk bersuci. Terus keterangan hadis ini dan derajat hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juz yang pertama halaman 119 dan Muslim juz yang pertama halaman 370 sampai 371. Saya katakan, kata Syekh Isham hafizahullah, hadis ini tercantum dalam naskah-naskah, manuskrip dan syarah-syarah Bulughul Maram tanpa ada takhrij. Oleh karena itu, As-Sun'ani berkata dalam Subulus Salam juz yang pertama halaman 94, seharusnya setelah mengatakan dan dia menyebutkan hadis tersebut, penulis mengatakan muttafaqun alaih, kemudian mengiringkan kepadanya perkataan beliau. Dan dalam hadis Hudzaifah dan seterusnya, karena jadinya hadis Jabir tidak disandarkan kepada pentakhrij manapun, walaupun sebenarnya bisa dipahami bahwa hadis tersebut muttafaq alaih dengan sebab diiringinya perkataan beliau dan dalam kata-kata dan dalam. Dan dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim dikatakan, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Debunya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kami jika kami tidak mendapatkan air. Jika kami tidak mendapatkan air. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dan dari Ali radhiyallahu an dalam riwayat Ahmad,
Wa ju'ilat turabu li tahuran. Debu dijadikan alat bersuci bagiku. Coba kita lihat kata catatan kaki dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Isham hafizahullah. Hadis ini hadis yang hasan, yang riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad juz pertama halaman 98 dan 158. Dan dihasankan oleh Al-Hafidz dan Fathul Bari. Syekh kami berkata dalam Al-Irwa, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang mengandung kelemahan dan ittirab. Banyaknya riwayat dalam hadis yang sama dengan versi yang berbeda-beda yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim. Saya katakan, Syekh Isham berkata, Syekh kami mengisyaratkan kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan pada orang ini ada perdebatan. Tetapi kesimpulan pendapat Syekh kami tentang orang ini adalah bahwa orang ini lebih dekat untuk dinyatakan thiqah dan hadisnya hasan. Adapun ittirab yang terdapat dalam sanadnya, maka itu hanyalah ittirab yang tidak membuat hadis menjadi cacat. Abu Zur'ah berkata dalam Al-I'lal, menurutku hadis Sa'id bin Salamah adalah salah, dan ini menurutku yang benar. Hadis yang ini yang benar. Jadi intinya kesimpulannya bahwa di antara salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa bersuci dengan debu, dan masjid dijadikan atau bumi dijadikan masjid, artinya bisa sholat di atas tanah. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.